di situ gereja, di situ parlemen pemerintah Korea ada di situ, DPR MPR-nya ada di situ. Lalu di situ gedung-gedung megah, itu daerah Yoido itu. Jadi saudara bisa bayangkan dari tanah tidak berkelas menjadi berkelas. Yonggi-jo punya gereja, akhirnya itu tanah kelas 1 di kota Seoul sekarang ini. Orang berhadapan gereja dengan kantor pemerintah, dengan parlemen, apa enggak hebat? Tahu itu dulu tempat buang sampah. Dia memulai gereja itu. Sama juga, Abraham pergi ke Kanaan, tanah itu tidak diperhitungkan. Orang itu kan cuma janji, lalu dia pergi, dia mengingat akan janji Tuhan dan meyakini janji Tuhan itu ya dan amin. Dan memang betul, ketika dia menginjak tanah Kanaan itu, tanah itu diberkati. Ternyata itu pusat bumi dan tanah itu diberkati. Bukan hanya Abraham dan keturunannya diberkati, turunannya juga diberkati. Saudara, kalau kita lihat kondisi tanah ini dibanding dengan negeri-negeri yang punya gurun, tahu-tahu kalau saudara bisa lihat kan sekarang dunia informasi luar biasa canggih ya. Saudara bisa lihat di Israel itu gurun pasir, kok pertaniannya begitu maju. Kalau saudara disuruh Pak Pendeta Markus atau Pak Pendeta Alfred Kaleb, ini gurun pasir, Bapak pergi tinggal aja, Bapak mau? Bapak mau? Enggak, kira-kira Bapak mau kalau lihat kondisi kayak gitu? Pikir 2 kali, ngapain? Kata orang Jakarta bilang ngapain? Apa nggak kerja? Nggak ada kurang kerjaan, pergi tinggal di tempat begitu. Tapi Abraham tunduk, dia pergi dan akhirnya tanah itu menjadi tanah yang diberkati Tuhan luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, saudara perhatikan di kitab Kejadian itu bilang begini. Tanah di dalam kitab Kejadian ini, tanah itu menjadi terkutuk karena siapa? Karena dosanya Adam dan Hawa. Jadi rupanya itu tanah menjadi terkutuk karena dosa Adam dan Hawa. Jadi kalau orang itu diberkati, maka tanah yang bagaimana kondisinya pasti diberkati. Karena orang yang diberkati akan menghadirkan berkat di tempat yang tidak ada berkat. Amin. Jadi orang yang membawa berkat merubah kondisi keadaan menjadi diberkati. Saya perhatikan dulu ketika kami orang Cina itu kan percaya hoki-hoki, dan mereka pedagang toh. Kalau saudara pergi lihat di toko-toko Cina itu ada patung kucing. Pernah lihat patung kucing yang tangan kirinya begini? Pernah lihat? Pernah. Dia punya pengalaman, tolong yang punya pernah lihat itu begini tangan kucingnya. Satu waktu toko duta musik itu, duta suara, duta musik. Pak Bernard. Jadi adiknya buka toko kaset, itu zaman kaset ya, tapi bukan di situ di Koeninos itu, bukan, turun di pinggir pantai sana di kota lama, kota tua itu. Lalu dia buka toko di situ. Dari pagi tokonya sepi, gak ada orang yang masuk, Bertepatan kami ada di Kupang, jadi kami pergi ke situ, pergi lihat toko kasetnya ya, karena dia kan distributor ya. Jadi kita pergi lihat begitu kita masuk, saudara tahu nggak? Begitu kita dua masuk, ngobrol-ngobrol, itu orang seperti air bah masuk, datang belanja, saudara. Artinya gini, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka berkat Tuhan juga menyertai kita. Amen. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka perlindungan Tuhan juga bersama dengan kita. Lalu dia bilang, dia kasih pesan makanan yang enak-enak, namanya juga dia punya toko. Dia bilang, Pak Yopi sama Ibu Tante kalau boleh jangan keluar-keluar dari toko ini. Namanya juga orang Cina kan, percaya begitu-begitu toh. Tapi memang benar juga, klop juga. Kami hadir situ, orang pembeli sampai sibuk mereka mau melayani pembeli. Jadi kita lihat di situ bahwa kalau kita hadir dan Tuhan berserta dengan kita,
maka berkat Tuhan akan datang. Amin. Amin. Saudara berpikir, saudara datang ke sini jalan. Saudara nggak tahu bahwa saudara jalan ke sini itu saudara disertai dengan berkat Tuhan. Malaikat Tuhan jaga kawal dengan Amin. Kalau orang jenius dia bisa lihat di situ. Sekarang ini kan saudara lihat ya, tanah-tanah ini orang beli kapling. Kaplingnya luas. Kalau di rumah BTN kan memang cuma ukuran segitu, berapa? 80-an meter. Tapi ketika dia beli kapling, dia pasti punya visi ke depan. Saya mau beli, misalkan begitu, 500 meter. Berarti dia punya visi, dia akan bangun rumah kalau BTN kan cuma 80 meter. Kalau dia beli kapling, berarti dia punya target. Itu melangkah dengan iman. Jadi tidak semua orang bertindak dengan iman, hanya bertindak dengan rasio, pandangan sekilas pandang begitu. Tapi kalau orang yang punya visi besar, dia akan lihat bagaimana cara Allah bekerja. Meremehkan kuasa Tuhan itu, saudara, itu dosa. Sama seperti begini, Pak Khalid ya Pak Markus deh. Pak Markus ini bisa main musik, bisa nyanyi, bisa bikin lagu, nih talentanya banyak, khotbahnya keren, pintar, cerdas, tulisannya bagus. Saya tahu dari tulisan aja, saya tahu ini orang ini rapi, saudara. Kalau dia punya catatan kuliah ambil S2 di Jakarta, tulisannya rapi. Saya bilang ini, itu berarti dia mampu memanage dirinya dengan baik. Mampu memanage dirinya dengan baik. Nah, saudara, jadi kalau orang punya visi di sini, pertama, kota ini kan tambah besar bukan tambah kecil. Halo? Kota ini tambah kecil apa tambah besar nanti? Besar. Manusia tambah sedikit apa tambah banyak? Banyak. Dari sekarang beli tanah yang jauh-jauh pinggiran kota Kupang, beli lagi murah. Jangan sampai sudah sonde ada doi baru mulai baku cakap. Iya, karena manusia tambah banyak. Kalau manusia tambah banyak, harga tanah jadi mahal. Kira-kira 20 tahun lalu saya dikasih tanah sama Bapak Wali Kota Kupang di sekitar Wali kota. sekitar kantor wali kota. Ada 100 meter, tapi ada sisa tanah sekitar tanah yang terjepit lah begitu. Mau dibagi salah karena kekecilannya, jadi digabungin ke kita. Jadi totalnya sekitar 800 meter lebih. Saya baru bangun fondasi waktu itu, karena waktu itu saya rencana bangun radio Kristen. Cuma karena kita udah sering datang siaran di Pendeta Tuce, radio Pak Tuce itu di sekitar Oibobo situ. Jadi saya nggak enak sering siaran, masa mau bikin radio lagi kan nanti berarti bersaing dong. Jadi saya akhirnya kan jadi baku. Tapi harga tanah itu sekarang, saudara, saya tanya-tanya itu kelas berapa sekarang? Oh Pak, tanah di situ udah sekitar 4 juta semeter. Wih, saya kaget banget. Luar biasa mahal banget begitu ya. Begitu juga di Jakarta. Jadi orang yang bisa membangun ini, itu orang yang punya visi. Saya percaya ke depan gereja ini akan penuh. Saya lihat trap-trap yang ada di depan itu, nanti kalau jemaat datang KKR berarti sebagian duduk di luar, tapi sudah ada trapnya. Jadi gereja harus pandai melihat ke depan, bukan melihat di. Orang kan biasanya suka lihat yang di muka-muka nih, kayaknya nih enaknya, karena dilihat di mata, mesti lihat di depan. Karena visi gereja itu selamanya sampai Tuhan Yesus datang. Bukan visi gereja cuma setahun seperti orang buka toko langsung tutup kalau bangkrut. Enggak, gereja itu akan berdiri. Makanya Tuhan Yesus bilang buat Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku.
Untuk sampai kapan? Selamanya, sampai dia datang. Jadi saya percaya ke depan gereja ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Coba buka Billy di dalam 2 Samuel pasal yang ke-10. 2 Samuel Lewat situ. 2 Samuel 6 ayat 10, 11, 12. Kita lihat firman Tuhan ini rahasia besar. 2 Samuel 6 ayat yang ke-10, 11, 12. 2 Samuel 6 ayat 10, 11, 12. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya. Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya Daud. Kota Daud. Nah, kenapa? Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom perang Gad. Iya, ayat berikut. Tabut Tuhan berada di rumah Obed-Edom perang Gad selama 3 bulan. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud begini, Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan miliknya karena tabut Allah. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah dari rumah Obed-Edom di kota Daud dengan sukacita. Jadi Daud ini takut karena waktu itu orang Palestina ambil tabut Tuhan itu bawa ke Palestina. Dagon yang ada di rumah kuil, rumah Dagon mereka itu jatuh, hancur, dan bangsa itu menjadi terkutuk, kena sampar, kena penyakit. Jadi mereka ketakutan, orang Palestina ketakutan, lalu mereka suruh ambillah tabut itu, dibawa. Di tengah jalan itu Uzza mati gara-gara dia jamah itu tabut perjanjian. Lalu apa yang terjadi? Daud ketakutan. Daud bilang, kalau gitu taruhnya di rumah Obed-Edom tabut Tuhan itu. Taruhlah di rumah Obed-Edom. Ternyata rumah Obed-Edom diberkati luar biasa. Kenapa? Karena ada tabut perjanjian di situ. Di dalam situ ada 10 hukum Taurat, ada tunas. Itu tongkat Daud, tongkat Musa yang bertunas begitu. Ada tongkat Harun yang bertunas, ada juga roti mana di dalam tabut perjanjian itu. Dan akhirnya diberkati luar biasa. Jadi setelah Daud dengar, wah, Obed-Edom diberkati gara-gara ada tabut Tuhan di rumah dia, Daud pikir, waduh, ini mesti diangkat. Akhirnya diangkat bawa kota Daud. Siapa sih yang nggak mau diberkati? Kalau lihat orang diberkati, saudara mau nggak diberkati? Mau. Oh, yang nggak mau orang yang gila, ngomong banget. Iya kan? Kalau kita lihat orang itu diberkati dan kita tanya penyebab dia diberkati itu kenapa gitu? Ngapain? Dia sampai mau angkat taruh situ dan dia mau. Ternyata waktu tabut itu ditaruh rumah Obed-Edom diberkati luar biasa. Daud jadi, kenapa cuma Obed-Edom diberkati? Gue juga mau dong. Kata orang Jakarta. Emangnya cuma enak di lo? Gue juga kepingin enak kan begitu. Jadi juga kepingin enak Daud. Walaupun raja itu dia udah limpah loh. Dan akhirnya dia angkat. Jadi rahasia ketika tabut Tuhan ada di dalam rumah tangga kita, di keluarga kita, di tengah-tengah perkumpulan kita, maka tempat itu akan diberkati. Anak-anak kita diberkati, cucu kita diberkati, keluarga besar kita diberkati. Dimanapun kita berada, tempat itu akan diberkati. Amin. Lalu saudara, kita lihat lagi. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh 26. 1 Tawarikh 26. Ayat 6, 7, dan 8. Bapak Gembala tolong. 1 Tawarikh 26 ayat
7 dan 8. Iya, 6, 7 dan 8. 6, 7 dan 8. Begini bunyi firman. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahirlah anak-anak. Mereka memegang kekuasaan di antara kaum keluarga mereka, sebab mereka adalah pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Ya. Anak-anak Semaya ialah Ofni, Rafael, Obed, dan Elzabad. Saudara-saudaranya Elihu dan Semahia adalah orang-orang yang gagah perkasa. Mereka sekalian keturunan Obed Edom. Mereka beserta anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa, cekatan dalam bekerja. Jumlahnya 62 orang dari keturunan Obed Edom. Ya, jumlahnya 60 sekian orang ya. Jadi rupanya berkatnya bukan hanya stop sampai waktu Obed Edom taruh terima tabu Tuhan, tapi keturunannya juga diberkati. Bahkan dibilang di sini orang-orang cekatan, perkasa, hebat. Jadi janji berkat itu bukan hanya soal materi, tapi sampai janji berkat buat kehebatan, kemampuan, prestasi bagi keturunan Obed Edom berlaku sudah turun ke bawah. Makanya tidak heran kalau firman Tuhan bilang orang tua takut Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi. Itu benar. Itu benar, terbukti saudara. Hasil riset di Amerika, anak-anak yang orang tuanya takut Tuhan jadi pejabat-pejabat kualitasnya. Jadi itu karena janji berkat, bukan karena kehebatan orang itu sendiri. Kalau kita lihat kriteria orang hebat itu bukan soal rasio saja. Bukan soal rasio saja. Kemampuan, rasio, intelektual, pintar, oke. Tapi waktu dia berada di tengah masyarakat, kemampuan dia beradaptasi menentukan. Pandai bergaul, pandai bersosialisasi, bangun relasi, itu kemampuan itu biar, waduh saudara, biar saudara pintar. Kalau saudara sombong, angkuh, tidak mampu bersosialisasi, tidak rendah hati, tidak punya relasi, cerita mati. Cerita mati. Di Kupang ini, kalau saudara melamar pekerjaan, paling tidak beta pun om ada di kantor wali kota, ada penerimaan 500 orang. Mudah-mudahan beta termasuk di situ. Kan begitu, terus cari. Oh ada beta pun, papa pun teman, beta pun papa punya tante, atau bagaimana lah kira-kira begitu. Relasi itu menentukan. Jadi selain intelektual, biar kita pintar, tapi kalau kita nggak rendah hati, nggak mampu bangun relasi, waduh cerita mati. Jangan turun dia sombong. Iya. Kalau kata orang Ende bilang mama saya itu rote tapi lahirannya di Ende. Sombong tinggi katanya. Bahasa Ende ya. Sombong tinggi. Ada orang yang di sini nggak ada toh? Nggak ada. Iya. Sombore. Haruslah. Nggak usah. Jadi relasi itu penting. Amen. Lalu kemampuan mengolah ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, mampu nggak kita olah persoalan itu? Pahit menjadi manis, bisa nggak? Orang biasanya menghadapi persoalan langsung mundur. Ngapain cari persoalan? Saudara harus hadapi dengan libatkan siapa? Libatkan Tuhan. Jadi Tuhan yang berperkara ganti kita menyelesaikan persoalan kita, bukan kita. Waktu spionase Israel dari 12 spionase itu Musa utus, itu 10 bilang, wah jangan deh, bahaya, kita pasti ditelan bulat-bulat sama orang Kanaan. Kita pasti ditelan bulat-bulat. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, iya betul, mereka hebat, tangkas berperang. Tapi kita punya Allah yang mampu mengalahkan mereka. Amin. Ini penting saudara. Kalau kita lihat dengan kacamata kita sebagai manusia, kita pesimis, khawatir, bimbang, takut.
Pasti, Iya, pasti wajar dong manusiawi. manusia. Iya. Dan kalau kalkulasi manusia yang kita berjalan, kita lupa bahwa ada satu kekuatan besar di belakang kita. Kalau saya misalkan Bapak Presiden Prabowo, terima kasih. Bapak Presiden Prabowo saya datang di sini, lalu saya staf ahli kepresidenan misalkan begitu. Kalau saudara lihat saya biasa saja. Tapi kalau saya ini staf ahli kepresidenan, wah saya bisa ngomong dengan gubernur, saya bisa ngomong dengan wali kota. Kenapa? Karena saya ring satu. Power yang saya pakai bukan saya punya, bukan power saya. Power siapa? Yang di belakang saya. Kalau kita lihat persoalan dengan kacamata kita, dengan power kita, kemampuan kita, memang agak sulit. Karena kita manusia terbatas, punya kekurangan. Tapi ketika kita melihat persoalan itu dan kita tahu ada otoritas besar, ada kuasa besar, ada kedaulatan besar yang membacking kita, menolong kita dari belakang, maka kita melihat persoalan biasa saja. Amin, amin. Biasa saja. Biasa saja. Kenapa? Karena kita tahu persoalan yang kita hadapi kita bisa selesaikan. Jadi dalam hidup ini kita punya kemampuan untuk mengatasi masalah. Kan manusia ini hidup kan bukan tanpa masalah. Mulai dari kita bangun, masalah sudah datang. Selamat pagi Pak Yopi, selamat pagi Pak Mas, Pak Kaleb, selamat pagi. Masalah datang, dia ketemu. Bapak mau terima atau tidak terima, sonde mau terima, beta tetap datang. Itu Aduh, masalah. pagi-pagi kita pintar. Nah, bagaimana kita hadapi masalah? Kita olah dia, merubah dia untuk menjadi berkat. Haleluya. Merubah kutub menjadi berkat. Bagaimana caranya? Hadirkan Tuhan bersama dengan kita, maka Dia akan menyelesaikan persoalan kita. Amin. Iya. Yes. Mengolah masalah. Kalau kemampuan sosial tadi sudah dibilang, itu hal-hal yang kita harus lakukan dalam hidup. Saudara, saya dengar Pak Max bilang kami nggak jalanin proposal, gereja ini dibangun tuh. Iya. Saudara, tembok ini punya telinga loh. Amin. Tembok ini punya telinga. Saudara kan nggak tahu tuh. Yes. Tembok ini punya telinga. Amin. Saudara bisa bayangkan Tuhan itu dahsyat loh. Luar biasa. Iya. Kok bisa ya? Saya ngomong saat ini orang di Amerika bisa lihat saya, wajah saya, dengar suara saya. Mikir. Mikir. Amin. Makanya ada lagu Ambon yang bilang angin bawa angin bawa kabar ke sana, bawa beta pun rindu. Ya, Biar tamu dulu. itu betul, saudara. Tuhan itu dahsyat. Amin. Kalau nggak ada udara, nggak mungkin orang di Amerika ngomong saya bisa dengar di sini. Iya. Tuhan kita dahsyat ya. Amin. Berikan kemuliaan Yes. dulu. Bukan hanya suara, wajah kita Amin. bisa loh. Luar biasa. Kita hitam atau putih bisa kelihatan. Amin. Oh siap, aku ini memang kata orang Batak birong, Biru. hitam. Bisa loh. Saudara ada yang dibilang. Saudara pernah baca nggak? Waktu Laban akal-akalin si Yakub Iya. soal domba-domba itu ya. Ya.
Lalu mereka dua sepakat, yang berloreng-loreng Bermerang. itu punya siapa? Punya Yakob. Yang tidak berloreng mertuanya punya. Daripada berkelahi kan gak enak ribut sama mertua kan. Yakob tiap itu binatang datang makan minum, dia kupas pohon yang ada putihnya, ada coklatnya begitu, supaya sambil itu binatang berkelamin dia lihat putih gitu. Akhirnya mulutnya berbelang-belang. Jadi ada banyak cara, makanya cara-cara itu yang di Afrika orang pakai, di Indonesia juga, di Alor juga barangkali orang-orang yang masih pakai puasa-puasa gelap itu, dia pakai media. Satu tawarin 26. Kalau di Jawa ada juga orang shout sama dia, oh nanti loh, ambil fotonya, tusuk-tusuk, begitu. Itu kekuatan setan. Iblis memang bisa lakukan itu karena dia menjiplak cara kerjanya Tuhan. Tuhan buat baik, iblis buat tara baik, kata orang Taranate. Sama orang Papua bilang tara baik. Iya. Tuhan bikin buat baik, tapi iblis bikin buat enggak baik. Tapi itu konsep-konsepnya Tuhan. Amin. Amen. Amin. Saudara ngomong di sini Tuhan dengar. Jangankan saudara ngomong, hanya timbul dalam hati, Tuhan tahu isi hati saudara. Oh, dalam sekali saudara. Cuma tergantung kedekatan kita dengan Tuhan. Oh, kalau kita dekat dengan Tuhan, kayak kita ngomong Bapa dengan anak. Anak ya. Pak Max bersaksi, dia cuma ngomong Tuhan, mau tutup seng, mau ini. Saudara, ini pekerjaan mulia. Amin. Pekerjaan Tuhan tuh pekerjaan mulia. Yes. Saya kasih tahu saudara. Kenapa kita bilang kalau engkau tabur di tanah yang subur, jangan di tanah yang berbatu. Bukan berarti kalau tanah yang berbatu itu salah, tidak. Kalau kamu mau tanam, batunya kamu angkat, kamu gemburkan tanah, lalu kamu tanam bibit, maka bertumbuh. Kalau ada belukarnya kamu Bersihkan. kamu tanam, maka bertumbuh. Jadi batu bukan persoalan. Iya. Persoalannya kalau kita nggak mau pindahkan dia. Amin. Amin. Maka tanah yang subur itu apa? Gereja, pendeta, janda yatim piatu, orang miskin, Ya. orang korban perang, bencana alam, itu orang-orang tanah yang subur semua. Kalau saudara taruh bibit di situ, kalau saudara taruh bibit di situ, tumbuh dan berbuah. Karena itu tanah subur. Ya. Karena tanah subur ini saya siapkan, Pak Amros. Amros, ini saya siapkan tanah di pot tanah subur. Bapak tidak pernah taruh bibit sini, tumbuh nggak? Ada yang tumbuh di sini? Tidak. Bibit yang harus Bapak tanam. Dan karena Bapak yang tanam, Bapak yang berhak atas tanaman ini. Amin. Saudara tangkap. Saya harapkan tanah ini subur, tapi kalau orang nggak mau tanam bibit di situ, siapa yang harus tanam? Kita yang harus tanam bibit. Ketika kita taruh bibit, karena itu tanah subur, maka dia akan tumbuh. Ya. Amin. Amin. Lebah. Amin. Saya saudara pikir walaupun jumlah saudara ini sedikit, tapi ada malaikat Tuhan di sini. Amin. Dan saudara ini jenderal semua. Amin. Jenderal ini bukan asing, ini semua yang ada di sini jenderal. Amin. 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 Yes. Jenderal. Panglima. Saudara bayangkan perempuan Samaria aja Tuhan bisa bikin dia menjadi figur yang dahsyat di Samaria. Tahu-tahu orang nakal, pelacur,
Tapi bisa heboh seluruh Samaria. Gara-gara dia semua orang bertobat. Jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang itu jenderal, saudara. Makanya saya bilang saudara ini jenderal. Saudara bisa merubah ini Kupang ini. Saudara bisa merubah. Oh, saya orang kecil. Saudara orang kecil, tapi Tuhan saudara besar. Tuhan bisa merubah dari yang kecil menjadi besar, bukan yang tidak punya keyakinan, yang punya keyakinan. Tuhan bisa. Kenapa rumus Alkitab itu dia bilang kalau kamu suka dengan perkara kecil, aku berikan perkara. Jadi kecil dulu, dari kecil menjadi besar. Amen. Coba saudara pergi, itu harga mobil itu 10 juta. Saudara kasih kurang aja 1 rupiah dari 10 juta itu. Jumlahnya genap enggak? Kurang. Dari 10 juta kurang 1 rupiah jadi 10 juta. Enggak. Enggak bisa. Enggak bisa. 10 juta ya 10 juta. Kurang 1 ya bukan 10 juta. 9 juta 999,999. Jadi 1 itu jangan coba main-main. 0 pun juga jangan main-main. Saudara bilang, "Teh 0 nggak ada arti apa-apa." Nggak ada 0, nggak bisa. Kalau hanya 1 nggak ada 0, cuma 1. Iya. Berarti 0 hebat nggak? Hebat. Boleh. Orang langsung pikir banyak komisi 1, 2, oh dia punya auto 3. 0 saja bisa berharga. 0, jangan main-main. Orang Papua bilang, kok kira gampang kan? Jadi 0 itu berharga, 1 itu berharga. Jadi jangan pesimis. Oh saya orang biasa. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, libatkan dia dalam semua aspek hidup saudara, maka dia membuat hal-hal yang spektakuler. Yes. Dan itu harus dilakukan. Jualan kue misalkan, jualan kue siapkan 1, Tuhan berkati kue saya. Saudara mulai jual, pos di 1 tempat. Saudara punya kenalan karena relasi bagus kan, tadi saya bilang relasi. Kalau saudara punya teman ada 100 orang di kota Kupang, susi beta mau titip beta punya kue. 1 orang saudara titip 10 kue, 100 orang berapa ribu kue? Ya? 1000 kue. Itu konsepnya. Makanya punya teman itu perlu, punya relasi itu perlu. 1 orang suruh, mama, ini punya teman 100 orang. Kita beli kue ya, beli ada motor 1. Kalau motor ya mulai dulu dari tetangga lah. 10 kue, teman yang 1 10 kue. Diuntik sekian ya, sekian perak kasih dia gitu. 100 teman jual 10 kue. Berapa itu? 1000 kue. Saudara, jangan main-main loh. Jangan main-main. 1000 kue. 1000 kue kali. Gak usah banyak-banyak. 35.000. Ya? 35.000. 35.000. Murah-murah sah. 35.000. Udah berapa banyak uang yang saudara dapat. Jangan cari tahu, nanti kasih modal dulu, baru kita mau berdagang. Mulai dari yang 0. Amen. Halo, mulai dari 0. Yes. Karena Tuhan bisa membuat 0 menjadi berharga. Amen. Orang kan begitu. Saya kalau punya uang modal 1 juta baru saya mau Aduh.
dari kecil aja nggak mau. Iya. Tuhan bilang kalau sejak kecil. Iya. Saudara ketahui dengan saudara jual 10 kue pertama 1 hari. Dari saudara dapat ilmu dari situ. Oh ternyata proses jual kue itu berliku-liku. Jadi saudara kenal liku-likunya, dia punya tantangannya, persoalannya gitu. Kalau saudara langsung punya uang 1 juta, langsung saudara bikin kue banyak-banyak langsung jual, saudara nggak tahu dia punya liku-likunya kayak apa. Tapi kalau saudara mulai dari 10 kue, oh ternyata kalau 10 kue jualnya harus jam sekian, karena itu jam orang minum teh sore minum kue. Itu minim. Oh pokoknya jualnya sore atau jualnya pagi. Iya. Itu ilmunya semua saudara akan dapat. Langsung mau 1000 kue jual langsung. Us. Jangan kepingin cepat kaya, mulai dari bawah dulu. Amin. Yes. Orang kita kadang, orang Kristen ini, saya perhatikan di Jawa itu, di Jakarta. Kalau rumahnya orang Kristen jualnya mahal-mahal. Karena orang Kristen itu maunya cepat kak. Orang Cina itu biar untungnya kecil ya, yang penting langganan. Langganan. Mau langsung cepat kaya beli mobil Mercy. Makanya tinggi. Itu dahsyat saudara. Kecil dulu. Men. Sekarang ini dengan bikin kue, hias dia yang bagus, foto. Ini Mama Maria punya kue roti bantal. Itu baru jual 10 cabang. Mama saya pipi. Sambil apa media sosial lagi jual pakai medsos lagi. Online. Mama Maria pakai lipstik yang bagus. Pakai kan kalau koki-koki kan ada koki-koki itu loh. Mama Maria. Kerja dari rumah jadi gampang bisa ngurus ngurus anak. Bapak kerja di luar nggak apa-apa, mama di rumah. Anak ada di depan kita, gampang kan? Men. Kalau alasan, bagaimana bapak saya mau jual anak saya masih kecil-kecil? Itu deh. Anak saya kerja dari rumah. Amin. Jadi senyum. Ya. Apalagi bisa urut lagi. Oh, apalagi bisa urut. Kalau bisa urut duitnya lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi duitnya. Amin. Mulai pertama urut dari rumah ke rumah. Nih. Satu nama, nomor HP dikasih. Kami urut dengan kuasa Tuhan. Tulis iklan. Tangan Ya. rapi. Amin. Angin-angin keluar, angin jahat keluar semua. Karena diurut di dalam nama Yesus. Itu perlu. Wah. Betul. Saya cerita benar. Pak Max tahu nggak Om Yo yang di Kelapa Gading orang Sangger? Dia toki-toki orang bunga. Itu dia punya uang miliar. Wih, Miliar. biasa. Sebelum orang Islam, orang segala macam. Misalkan kalau kesini dia sekedar, mari sini Pak, toki-toki. Ibu Talita kan nggak tahu toki-toki. Dia toki-toki dalam kaki, tapi berdoa dulu dalam nama Yesus. Segala roh penyakit ini. Kami tolak itu. Habis itu baru dia toki-toki. Jadi toki-toki itu cuma syarat saja, tapi sebenarnya puasa dalam doa itu yang penting. Amin. Trik kak. Iya. Miliar ini saya bicara ini dalam gereja ini, bukan tambah-tambah. Saya bukan tolong Tuhan, Tuhan tolong saya. Yes. Amin. Orang kadang-kadang kan khotbah tambah-tambah tuh supaya Betul. lihat khotbahnya bagus. Itu dia mencoba nolong Tuhan. Tuhan nggak perlu kamu ngomong pun saya bisa buat batu ini jadi manusia. Mau apa tuh? Makanya kita bilang kalau kamu nggak memuji aku buat batu-batu ini memuji aku. Amin. Itu artinya Tuhan bisa buat batu jadi manusia. Iya. Jadi untuk melayani itu nggak perlu tolong Tuhan, Tuhan Tuhan tolong tolong kita. saya. Iya. Sekarang ini di Jakarta terlalu banyak rekayasa, Itu. banyak trik. Tahu-tahu Tuhan bisa nolong. Amin. Amin. Dari
rumah tapi dapat duit banyak. Apalagi ada HP sekarang, foto. TikTok dikit. TikTok ya? Ya TikTok. TikTok tuh. Saya urut dengan urapan dari Tuhan. Haleluya. Sekarang ini bisnis masa situ di Jakarta rame sekali. Rame, uangnya banyak. Kenapa? Orang kerja di ruang AC nggak pernah bergerak, peredaran darah berkurang. Betul. Gampang orang sakit jantung, stroke. Betul. Karena darah tidak beredar dengan baik. Jadi bisnis masa situ paling mahal. Kalau orang nggak pernah, kalau olahraga kan peredaran darah bisa lancar ya. Makanya disuruh olahraga tiap hari. Apalagi kalau udah jadi pendeta makan enak terus ya. Kita singgung yang kanan, makan enak badan besar soalnya. Makan enak terus. Pendeta coba di mana-mana. Pelayan pasti kita makan duluan ya. Amin. Ya. Pak Pendeta silakan makan. Tahu-tahu sebenarnya kasih aja yang mentah, nggak usah kasih makan. Saudara tahu yang mentah apa? Ngadoi. Kasih doi saja, saya usah kasih makan. Kemarin saya pelayanan di Australia, pagi diajak makan, sore diajak makan. Kasih ke yang mantap aja. Akhirnya sampai di Jakarta saya mesti puasa 1 minggu. 24 jam makan sore, besok sore itu kasih turun. Bayangkan, gara-gara Australia kan daging murah, dia kan produksi binatangnya banyak, makan daging babi, daging sapi. Saya bilang kasih ke yang mentahnya. Haleluya. Jadi sekarang ini banyak orang sakit karena nggak kerja, malas-malasan. Iya kan, apalagi malam-malam nonton YouTube sampai malam-malam, bangun pagi udah nggak pernah olahraga, tambah surani, asam lambung, jangan tolong datang bed, kenapa asam lambung sunai, gitu ya, asam manis kayak asam lambung. Ya kita lihat di sini, ketika tahu Tuhan ada di rumah Obed Edom diberkati, bukan hanya segala kebutuhan dia terpenuhi, tapi keturunannya juga diberkati. Amin. Yes. Kerja di rumah saja. Iya. Oleh sebab itu saya percaya, Iya Tuhan. walaupun baru beberapa 2 keluarga kalau masalah di sini ya, Iya, tiga keluarga. Nanti ada orang yang dicontoh juga mulai dari tukang pungut sampah yang di Seoul itu, di Yoido itu. Sekarang itu gereja itu, waduh, Mulai dari 7 janda. dari itu, iya orang-orang susah janda, mereka booming, saudara, gereja besar, tanah kelas 1, di gerejanya depan parlemen. Taruhlah nggak usah target parlemen deh, tapi kampung ini, saya lihat rumahnya besar-besar karena orang beli kaki. Orang yang punya uang banyak dia nggak mau beli BBM karena lu lagi, nah rumah kan kecil tuh, bince lagi, Maria lagi, kan muter-muter kan cuma di situ. Tapi kalau beli kabel pasti ini di orang punya ke depan. Jadi kalau melihat sesuatu sama seperti Abraham, dia melihat jauh ke depan. Saudara akan diberkati. Saya kira saya tidak panjang-panjang ya. Begitu saja.